Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Viola Akyarini dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen di Universitas Islam Indragiri. Di video kali ini, aku akan membahas tentang komunikasi bisnis. Nah, apa sih itu komunikasi? Tentunya tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, dimanapun dan kapanpun, baik itu per orang atau kelompok. Salah satunya dalam komunikasi bisnis. Oke, sejarah komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, communico, dan communicare, yang berarti membuat sama, make to common. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Kemudian, definisi komunikasi. Menurut salah satu para ahli yang paling legend di dunia komunikasi, yaitu Harold Laswell. Ia mengungkapkan bahwa communication is what in which channel to warm in what effect. Definisi ini merupakan definisi yang paling sederhana tentang komunikasi karena melibatkan komunikator, message, communicator, dan efek. Nah, pertama komunikator, orang yang memberikan pesan. Kemudian pesan itu sendiri. Tidak mungkin adanya komunikasi tanpa adanya pesan. Nah, siapa penerima pesannya? Tentunya kita punya strategi sendiri untuk menentukan siapa yang penerima pesannya. Entah itu anak-anak atau orang tua. Dan terakhir, efek adalah tujuan dari pesan tersebut, baik itu diterima ataupun tidak. Oke. Satu hal yang kita highlight dalam ilmu komunikasi, komunikasi itu irreversible. Apa itu? Tentunya tidak bisa ditarik lagi. Makanya, kasus-kasus yang melanggar janji itu bisa kacau. Yang berkaitan dengan pesan dan ucapan itu tidak bisa ditarik lagi. Nah, agar tidak terjadi hal tersebut, makanya sebelum berkomunikasi, kita harus menentukan apa tujuan komunikasi kita. Nah, tujuan komunikasi yang paling umum adalah so that idea can be expressed by other, moving other people to do something, understand other people, so that what we convey can understand. Dalam komunikasi juga dibagi dua macam cara penyampaian, yaitu verbal dan non-verbal, yang diucapkan dan yang tidak diucapkan. Nah, komunikasi verbal misalnya ngobrol secara langsung, chatting, ataupun surat. Kemudian yang kedua, komunikasi non-verbal. Dalam komunikasi non-verbal, yang paling umum itu adalah simbol. Dalam komunikasi non-verbal, sebenarnya kita harus lebih teliti, karena setiap individu mempunyai referensi dan experience yang berbeda. Bukan hanya untuk orang yang menyampaikan pesan, namun untuk orang yang menerimanya juga, karena setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda. Nah, ngomong-ngomong tentang komunikasi, tentunya juga kita tidak terlepas dari chronomic. Apa itu? Waktu. Mengatur waktu. Karena waktu itu adalah wahana yang tepat. Mungkin kita semua pernah mengalami, ini ngomong di waktu yang salah dan di tempat yang salah. Pada akhirnya, pesan yang kita sampaikan benar, namun menjadi tidak benar. Nah, dalam komunikasi verbal, kita juga harus lebih teliti, karena setiap individu mempunyai referensi dan experience yang berbeda. Contohnya, satu kata yang memiliki banyak makna di setiap daerahnya. Berbicara tentang komunikasi bisnis, mungkin tidak terlepas juga dari komunikasi organisasi. Nah, bedanya komunikasi organisasi dengan kelompok, mungkin komunikasi organisasi sedikit lebih formal, karena ada atasan, bawahan, dan struktur organisasi yang disepakati bersama. Apa sih definisi komunikasi organisasi? Komunikasi antara dua orang atau lebih dalam organisasi. Kita bisa bilang, itu bukan organisasi saja. Tentunya perusahaan include dengan organisasi. Dalam komunikasi organisasi, dalam
perusahaan, meskipun perusahaan tersebut lebih ke arah formal, tetapi komunikasi informal juga perlu demi kelancaran kepentingan organisasi tersebut, karena akan lebih mudah untuk mencapai goals-goals yang mereka punya. Nah, itulah pentingnya fungsi komunikasi dalam organisasi. Harus dibarengi dengan formal dan informal, vertikal dan horizontal, atas ke bawah dan bawah ke atas. Agar tidak terjadi kekakuan dalam suatu perusahaan dan memiliki satu chemistry dalam satu perusahaan, sehingga lebih mudah untuk kelancaran kepentingan organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Jadi teman-teman, secara garis besar komunikasi adalah to make everything in common. Jadi ketika kita sudah berhasil menyampaikan pesan dan lawan bicara kita paham, itulah komunikasi. Tapi bukan berarti pesan yang tidak sampai, komunikasi tidak berhasil. Itu disebut misunderstanding. Nah teman-teman, jangan sampai pesan yang saya sampaikan ini misunderstanding untuk kalian, karena saya sangat berharap kalian bisa paham apa yang saya sampaikan. Nah, semoga video ini memberikan pengetahuan lebih, membuat teman-teman lebih tahu dan paham. Aku Viola Oktiarini dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen di Universitas Islam Indragiri, Pekon Hebat, Unisi Berjaya, dan Gemilang.